kalian bersilaturahmi di rumah Allah ini dalam rangka aktivitas yang mulia. Dan kalau kita hadir di rumah Allah dalam acara kajian, maka teringatlah kita dengan hadis Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala ilaqul dzikri. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika yatlubuna ilaqul dzikri. Fa idza ta'alaihim hafadhihim. Rasulullah mengatakan, apabila kamu sekalian menemui riyadul jannah, taman surga, maka mampirlah dengan gembira. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Rasulullah menjawab, "Ilaqul dzikri." Halaqah zikir. Halaqah zikir itu menurut para ulama itu adalah majelis ilmu. Jadi kita sekarang berada di mana Bapak Ibu? Taman surga. Dan insya Allah kalau kita itu rajin pergi ke taman surga, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Dan Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan dari majelis ilmu tadi, bahwa kata Rasulullah SAW, Allah itu memiliki pasukan para malaikat yang bertugas mencari majelis-majelis ilmu. Dan kalau mereka menemukannya, maka kemudian para malaikat itu mengelilinginya. Jadi pada hari ini kita banyak sekali yang hadir, jutaan mungkin ya, makhluk bumi dan makhluk langit. Nah, Bapak yang terhormat Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sering hadir dalam majelis ilmu, Allah akan memudahkan nanti jalan kita menuju surga. Ibu-ibu sering hadir di majelis ilmu? Sering ya? Insya Allah. Sudah tahu bagaimana wajah calon penghuni surga? Pernah lihat Bapak Ibu? Belum? Coba lihat kiri kanannya. Nah, kan hadisnya gitu tadi. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tadi kan disebut sering ke majelis ilmu, berarti insya Allah calon penghuni surga. Nah, Bapak yang terhormat Allah, pada hari ini saya diminta menyampaikan tema. Ini temanya berat sekali nih ya. Islam dan AI, tantangan dan peluang umat Islam. Jadi ada Islam, ada AI di acara Nuzulul Quran. Nah, apa? Istri saya nanya, apa hubungannya Mas Nuzulul Quran dengan AI? Saya bilang ada hubungannya ya. Nanti kita cari hubungannya ya. Yang jelas Bapak sekalian ya, di bulan Ramadan ini kan kita tahu bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Ini Al-Quran. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dan Islam itu adalah panduan hidup. Nah, mulai hubungannya itu di sini Bapak Ibu. Jadi yang namanya Islam, Al-Quran sebagai sumbernya, itu adalah panduan hidup. Jadi Allah ini tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah kasih yang namanya panduan hidup. Kalau yang namanya panduan hidup itu untuk diapakan? Kalau ada panduan itu kira-kira, panduan itu mestinya dibaca, dipahami,
lalu diterapkan itu panduan. Coba misalnya sudah menikah, Mas. Sudah, ini karena mahasiswa saya gojok, nggak apa-apa ya. Sudah menikah, istrinya ada di sini. Oh, nggak ada, mumpung istri nggak ada. Misalnya istri mengizinkan masnya menikah lagi, tapi kata istrinya, coba ikuti petunjuk ini, Mas. Kira-kira panduan petunjuk dari istri itu dibaca apa enggak? Pertanyaan susah ya. Ya, kalau niatnya ingin menikah lagi, pasti dia akan baca petunjuk itu. Atau kalau orang ingin jadi ASN, mendaftar jadi ASN, kan ada panduannya, petunjuknya. Kira-kira panduannya itu dibaca enggak? Dibaca mesti. Setelah dibaca itu dipahami dan tidak mau meleset, Pak. Tidak mau meleset. Jangan sampai meleset, karena kalau meleset nanti tidak diterima, dicoret nanti jadi ASN. Begitupun kalau jadi tentara, mesti diikuti panduan itu. Panduan itu hakikatnya mau begitu. Ada yang masih single lillah, yang masih jomblo, pengen menikah, disuruh buat apa namanya? Ada petunjuknya pengen menikah itu. Dibaca nggak kira-kira? Dibaca. Setelah dibaca diikuti. Dan pasti nggak ingin ada yang meleset. Nah, sebegitu juga yang namanya Islam sebagai panduan hidup. Mestinya dibaca, dipahami, dan nggak ingin meleset. Nggak ingin meleset. Dan kalau Islam itu kita baca, kita ikuti, diamalkan, lalu kita ini jadi apa? Kan ini menarik. Maka kita itu pasti jadi orang yang beriman dan bertakwa. Sekarang iman dan takwa itu saya ganti, Pak. Orang yang beriman dan bertakwa itu saya ganti dengan istilah waliullah. Jadi orang yang hidup meyakini dan mengikuti panduan hidup itu akan menjadi waliullah. Karibnya itu Allah, kekasih Allah. Ini biar lebih beda itu, Pak. Waliullah itu bukan orang yang biasa di apa namanya penampilannya kalau di media sosial itu kan ada, Pak. Tampilannya yang apa? Gaya-gaya rambutnya gimbal gitu. Kadang nggak mandi, gitu Pak ya. Terus orang minta air gitu kan. Terus diminum, dibacakan, disumbat gitu, Pak. Itu bukan waliullah, Pak. Bahkan kalau kita lihat ada orang terbang, Pak, dari bumi ke atas langit balik lagi ke sini, itu juga bukan waliullah. Bukan itu. Atau mungkin kebal, ditusuk, dibom, itu tidak apa-apa. Itu juga bukan juga wali Allah. Tapi waliullah itu siapa? Sebagaimana kita bisa baca dalam Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Jadi orang yang namanya wali Allah itu hidupnya tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih. Siapa dia? Lanjutannya dalam Quran surah Yunus 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah. Jadi yang namanya Al-Quran panduan hidup itu kalau kita amalkan, maka kita akan menjadi waliullah. Itu orang yang beriman dan bertakwa. Lalu apa hubungannya dengan AI, Pak? Nah, hubungannya itu di sini, Pak. Kita itu ingin menjadi orang beriman dan bertakwa. Kita dan anak kita, ya. Kita dan anak kita. Saya itu setiap Senin malam itu mengisi acara namanya dengan istri, parenting Islami. Mengisi acaranya anak-anak. Jadi cara mendidik anak di radio MK FM. Dan ketika mengikuti menyampaikan acara parenting Islami ini, saya itu jadi merasa bahwa ternyata banyak orang tua kayaknya tidak sadar
bahwa dia mendidik anak itu sebenarnya dalam rangka untuk mencetak waliullah tadi, orang yang beriman dan bertakwa. Ini tidak sadar. Jadi mendidik anak itu ya sekedar mendidik saja. Padahal kalau kita lihat kenapa harus mendidik anak, itu di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini turun, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami akan menjaga diri kami, lalu bagaimana menjaga mereka? Nah, mereka ini berarti anak dan istri. Maka Rasulullah mengatakan, kamu larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kamu perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu telah menjaga mereka dari api neraka. Ini kan menjalankan yang diperintahkan Allah, melarang dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini berarti apa? Memastikan anak kita itu bertakwa. Cuma kalau kita mendidik anak bertakwa, sekarang ini susahnya minta ampun. Minta ampun susahnya. Itu bahkan saya katakan seperti menegakkan benang basah. Susah, Pak. Mendidik anak menjadi bertakwa itu susah sekali. Karena lebih banyak anak-anak bermasalah pada hari ini, Pak. Apa yang membuat itu susah? Salah satunya, nah ini tantangannya, Pak, yang namanya ada AI di sana. Bapak-bapak punya HP semua? Punya, Pak ya? Ada yang tidak punya HP, Pak? Tidak ada. Anak-anaknya punya HP semua, Pak? Punya. Anaknya yang paling kecil harusnya ada disediakan hadiah sepeda gitu. Jadi anaknya yang paling kecil punya HP umurnya berapa ini, Pak? Yang paling kecil yang punya HP berapa umurnya, Pak? 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Ya. Saya ingin menyampaikan, Pak, di HP kita itu ada yang namanya AI. Nah ini masuk AI lah ya. Kan kita ingin mendidik anak menjadi orang yang bertakwa, karena itu amanah dari Allah. Lalu kemudian mendidik anak untuk bertakwa itu suruh, nah ini saya sebut makhluk saja nih, teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence. Makhluk ini, Pak, super cerdas. Jadi tidak cuma cerdas, tapi super cerdas. Saya ingin tunjukkan secerdas apa makhluk itu. Ini bukan jin, Pak, bukan setan. Saya ingin mengajak ngomong makhluk itu, Pak. Salah satunya, itu banyak sekali di gadget itu. Ini biar memudahkan ya, teknologi AI. Nah ini saya ingin ajak ngomong. ChatGPT. Saya mengisi pengajian di Masjid Arafah. Pesertanya Bapak Ibu. Tolong Anda kasih salam dan berikan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita terus semangat dalam menuntut. Salah. Anda yang mengucapkan salam. Anda yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Anda yang mengucapkan salam. Ucapkan salam dulu kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena salam hangat Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hidup. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Berikan motivasi dengan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu, karena inilah jalan menuju keberkahan. Bahasa Arabnya apa itu? Sama-sama, semoga bermanfaat.
Bahasa Arabnya apa hadis tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita terus semangat menuntut ilmu dan memperkuat iman. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Bahasa Arabnya dalil tadi. Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tetaplah semangat menuntut ilmu, karena inilah jalan menuju keberkahan dan surga. Hadis yang lain yang relevan. Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mari kita terus bersemangat dalam mencari ilmu. Mau nanya apa, Pak? Bapak punya pertanyaan apa? Saya bisa nanya, jadi saya bisa santai. Oke. Nah, itu lanang apa itu? Bapak mau nanya itu ya, boleh, Pak. Ini ada pertanyaan dari peserta. Anda itu laki-laki apa perempuan? Saya adalah AI, jadi saya tidak memiliki gender seperti manusia. Tapi saya di sini untuk membantu Bapak Ibu dengan pertanyaan apapun. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, Pak. Hanya Bapak apa lagi, Pak ya? Tentu, silakan. Ada pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan? Ini mumpung dia mau jawab ini. Ini saya ingin tunjukkan bahwa ini makhluk super cerdas. Ya. Oh, ada pertanyaan, Anda itu makhluk bumi atau makhluk langit? Sebagai AI, saya tidak termasuk dalam kategori. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Anda itu makhluk bumi atau makhluk langit? Saya adalah AI, sebuah program yang dibuat oleh manusia. Jadi saya tidak termasuk dalam kategori makhluk bumi atau langit. Saya di sini untuk membantu Anda dengan informasi dan jawaban yang Anda butuhkan. Ini kan acaranya Nuzulul Quran. Coba jelaskan ayat yang terkait Nuzulul Quran dan bahasa Arabnya ya. Tentu, salah satu ayat yang berkaitan dengan Nuzulul Quran adalah Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya kami menurunkannya pada malam kemuliaan. Mari kita berdoa agar selalu mendapat berkah dari Al-Quran. Anda bisa jelaskan balaghahnya ayat itu? Tentu, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini menekankan keutamaan dan keberkahan malam tersebut. Balaghah dari ayat itu. Ayat ini mengandung balaghah berupa penegasan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh kemuliaan. Penggunaan kata inna memberikan kesan kuat akan kebesaran Allah dalam menurunkan Al-Quran. Hal ini memperkuat pesan tentang pentingnya malam Lailatul Qadar. Saya kasih contoh, Pak. Ini untuk menunjukkan seberapa cerdas makhluk ini. Bapak mau nanya rumus bisa, Pak. Mau nanya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Cina, bahasa Jawa yang belum, Pak. Kayaknya belum bisa bahasa Jawa ini. Belum bisa bahasa Jawa. Mungkin ke depan juga bisa. Dan ini contoh ya, makhluk cerdas ini, karena saya dulu S3-nya di Jepang itu ya mempelajari ini. Jadi saya tahu cara kerjanya. Nah, makhluk yang saya sebut makhluk saja biar enak ya. Teknologi makhluk ini ditanamkan di setiap aplikasi digital. Bapak Ibu ada yang punya TikTok? Punya ya? Dia ada di TikTok. YouTube ada? Dia ada di YouTube. Instagram ada? Dia ada di Instagram. Dia ada Google ada? Ada di Google. Di WhatsApp ada? Ada di WhatsApp. Hampir semua aplikasi ada di sana, Pak.
Lalu ada masalah kah? Nah, ini yang jadi tantangan, Pak. Ketika dia ada di aplikasi itu, dia kemudian mengenali kita. Dia mengenali kita. Dia membaca kita. Kesukaan kita apa, dia tahu, Pak. Berapa lama kemarin kita nonton YouTube, dia tahu. Ibu-ibu kemarin masih ingat nggak berapa jam nonton TikTok? Selama seminggu ini di total berapa jam, Bu, nonton TikTok? Dah lupa loh, Bu. Dia masih ingat. Dia tahu, Pak, berapa jam, berapa menit, berapa detik itu dia tahu. Tayangan apa saja yang ditonton dia tahu. Tayangan memasak, tayangan joget-joget misalnya, tayangan yang lucu-lucu, itu dia tahu, Pak. Kita sudah lupa, tapi dia masih ingat. Dan ketika dia tahu kita itu sukanya apa, mulailah dia menjalankan misi dari perusahaan pembuatnya itu. Apa misinya? Misinya adalah kita kecanduan, Pak. Kita lama pegang gadgetnya. Dan kalau kita bangun tidur, bahkan Bapak Ibu kalau bangun tidur, siapa yang dielus pertama kali? Gadget, HP ya. HP itu. Kita elus pertama kali HP ya, bukan istri, bukan suami, tapi HP. Kita buka mungkin lihat jam pertama kali, ya. Setelah itu kita lihat WhatsApp. Terus ada yang mengirim TikTok, kita pencet TikToknya. Setelah kita pencet TikToknya, karena dia tahu kita itu sukanya apa, nanti diumpankan tayangan-tayangan TikTok sesuai dengan selera kita. Maka kemudian kita pencet lagi dia, ya, pencet lagi dia. Lupa kita, Pak, akhirnya sudah sejam. Lupa kalau ternyata nasi belum dimasak, ya. Lupa kalau ternyata ikan gosong, ya. Lupa semuanya, lupa. Itu namanya kecanduan. Bagi perusahaan kalau kita kecanduan, itu cuan, Pak, untung. Perusahaan itu untungnya itu dari situ, dari kita tuh pencet-pencet, Pak, sampai kecanduan begini, Pak, ya. Itu untung, perusahaan itu dapat uang banyak, Pak. Dan dia tahu caranya tuh jadi uang. Padahal kita tidak pernah belanja mungkin, ya. Kita tidak pernah belanja, tapi tetap saja itu bisa dibuat uang bagi dia. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita pegang gadget lama, lalu kemudian kita merasa bahwa kita harus berhenti kecanduan, bisa enggak kira-kira berhenti, Bapak Ibu? Bisa, Pak? Bisa ya? 90% gagal, Pak. Gagal. Kenapa? Karena mesinnya tadi dia tahu, Pak. Ini dia nih. Ini mau berhenti nih. Tahu dia, Pak. Ngerti dia. Lalu dia juga tahu caranya menggoda kita kembali. Kok bisa begitu? Itu kesalahan tadi. Dia super cerdas. Siapa yang membuat? Ada banyak doktor, profesor, bidangnya macam-macam, sampai bidangnya otak kira-kira. Itu kemudian membuat. Jadi kita itu berhadapan bukan hanya dengan perangkat, tapi berhadapan dengan ratusan ribuan orang pintar yang tugasnya satu, membuat kita candu. Jadi 90% itu gagal. Nah, lalu kemudian apa dampaknya? Kalau ini dipegang oleh anak-anak kita, jangankan jangan anak-anak, kita saja bisa kecanduan. Apalagi anak-anak yang hidupnya mungkin tidak ada beban mencari nafkah, hidupnya banyak yang cari senang-senang, lalu kemudian pegang gadget, habis waktunya di gadget. Mahasiswa saya itu bisa 8-11 jam lihat gadget. Apa yang dibayar kalau anak-anak kita pegang gadget, Pak? Bukan membayar paket data, Pak, itu murah, Pak. Bukan hanya membayar waktu 8-10 jam, itu enggak. Tapi yang dibayar itu adalah masa depan, Pak. Masa depan. Jadi anak-anak apa yang jadi dia, apa jadinya mereka kalau mereka sampai 10 jam pegang gadget, Pak? Jadi apa? Jadi bertakwa? Enggak, Pak.
Jadi ketika mereka lihat tayangan YouTube, apa selera anak muda Pak? Kira-kira yang mereka baru akil balik itu kira-kira seleranya apa Pak? Apa? Games. Selain games Pak, kalau games kan aplikasi. Kalau YouTube itu di YouTube di apa kira-kira? Drakor Pak. Drakor atau tayang-tayang pornografi. Itu pasti diumpankan Pak. Kalau sudah mereka pegang itu, bagaimana caranya mereka berhenti? Apa yang membuat mereka sadar bahwa itu salah? Tidak bisa Pak. Itu selalu ada di sini. Mesinnya tahu, sukanya itu. Drakor saja yang dilihat misalnya, itu akhirnya tidak cuma jadi tontonan, tapi jadi tuntunan. Jadi sekarang kalau anak kita pegang gadget, bagaimana caranya mereka jadi bertakwa Pak? Ada jalannya enggak kira-kira? Ketika mereka pegang gadget 8 jam lihat gadget itu jadi tuntunannya Pak. Bagaimana caranya dia jadi bertakwa? Yang adalah kalau ada pengajian-pengajian itu jarang anak-anaknya Pak. Anak-anak muda itu jarang Pak. Kalau saya ngisi pengajian itu yang muncul itu bukan generasi Z istilahnya, generasi Z, tapi kebanyakan itu adalah baby boomers Pak. Generasi X. Kalau generasi saya kan generasi X, 45 ke atas lah generasi X. Baby boomers itu ya 60-an ke atas Pak. Banyakan itu. Tapi yang milenial jarang. Kalau sini lumayan ya, alhamdulillah ya. Ada milenial. Ada ya milenial. Tetap minoritas ya. Generasi Z, ada generasi Z? Ya, generasi Z cuma sedikit. Generasi Alpha ini di bawah bapaknya ya. Generasi Alpha. Itu sebagian besar generasi baby boomers, generasi X. Ya. Yang muda-muda kecil-kecil udah enggak. Apalagi ke depan Pak, mesinnya semakin cerdas, semakin canggih. Jadi Bapak saya dirahmati Allah, ini ada dampak besarnya. Apa dampak besarnya? Ketika anak-anak kecanduan gadget, terutama games online, mulailah dia menyerang yang namanya prefrontal cortex, otak bagian depan. Otak bagian depan ini berfungsi untuk decision making, mengambil keputusan. Mesinnya kira-kira itu. Kalau itu sudah rusak, apa akibatnya? Saya tanya ya. Jelaskan kondisi terburuk ketika prefrontal cortex pada anak remaja itu rusak. Ketika prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan pengendalian diri, mengalami kerusakan, individu mungkin mengalami kesulitan dalam merencanakan, mengendalikan emosi, dan berperilaku impulsif. Ini bisa mengaruhi keputusan serta kontrol diri yang penting dalam pembelajaran remaja. Jadi ketika itu rusak, mereka mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi yang muncul itu adalah anak-anak yang mereka impulsif tadi, mudah tersulut, mudah emosi. Maka kalau kita lihat kekerasan terjadi pada anak remaja, itu bisa dimaklumi, bukan dibenarkan Pak ya. Apa yang terjadi? Saya curiganya memang prefrontal cortex-nya bermasalah. Semakin hari kan semakin banyak anak-anak yang kelitih, anak-anak yang emosional, tusuk, wibas, bunuh, banyak Pak makin. Kenapa? Karena mesin mengambil keputusannya rusak. Dan tidak hanya itu, ekstrim yang lain. Prefrontal cortex yang rusak bisa mengakibatkan bunuh diri. Kerusakan pada prefrontal cortex dapat meningkatkan risiko perilaku impulsif dan gangguan emosi yang bisa berkontribusi pada pikiran atau tindakan berbahaya, termasuk bunuh diri. Namun, ini biasanya melibatkan faktor kompleks lainnya. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang juga fenomena anak-anak remaja di Indonesia itu menurut Fakultas Kedokteran 30% punya masalah mental. Ekstrim dari masalah mental kan kalau dia tidak membunuh, dia bunuh diri. Maka angkanya itu semakin hari semakin meningkat.
Dan anak-anak itu tidak sadar, Pak. Mereka taunya cuma asik saja, asik main, nggak sadar dia. Tiba-tiba prefrontal korteksnya itu bermasalah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ini tantangan yang besar, tantangan besar. Kalau kita ingin mendidik anak kita, lalu kemudian peluangnya apa? Sebenarnya AI itu kalau digunakan dengan bijak, ini membantu kita menjadi tumbuh dan kembang. Jadi seperti misalnya ini bisa diajak, ya, bicara tentang sejarah. Anda tahu sejarahnya Yogyakarta? Iya, Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan Jawa dan pernah menjadi ibu kota Kesultanan Mataram. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Yogyakarta menjadi pusat Kesultanan Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai kota. Kapan Yogyakarta bergabung dengan Indonesia? Yogyakarta bergabung dengan Indonesia secara resmi pada 5 September 1945 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia dan menyatakan Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia. Anda tahu sejarah Bantul? Iya, Bandung memiliki sejarah panjang Bantul. penting sejak era kolonial Belanda. Bantul. Sejarah kota Bantul. Bandung didirikan pada tahun 1895 pemerintah kolonial Belanda. Salah mendengar ya. Dengarkan saya. Sejarah kota Bantul. Bantul. Oh, Bantul. Bantul adalah sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah ini kaya akan sejarah dan budaya dan juga dikenal dengan keindahan alam serta kerajinan tangan seperti batik. Bantul juga memiliki banyak destinasi wisata, termasuk pantai-pantai yang indah. Enak loh, Pak. Bisa kita ajak ngomong, Pak. Pengetahuan dia bisa luas, Pak. Sejarah perang bisa, sejarah apa bisa, semua kita bisa tanya, Pak. Jadi sambil nyetir kita misalnya, sambil ngobrol gitu kan. Mau belajar apa? Bahasa Inggris bisa, Pak. Bahasa Perancis bisa, bahasa Jerman bisa, bahasa Arab bisa. Bapak mau belajar apa bisa. Walaupun dalam hal tertentu seperti masalah agama, jangan berguru dengan dia, Pak. Nah, bergurunya dengan manusia. Bisa salah dia, Pak. Ya, dia bisa salah. Nah, jadi wasallam Allah. Jadi kalau anak kita itu bisa menggunakan HP dengan bijaksana, itu justru jadi peluang. Cuma tapi itu hanya sedikit, Pak. Jadi peran dari orang tua itu adalah mendidik mereka agar mereka bisa menggunakan secara bijaksana. Jadi nanti di dunia ini, Pak, semakin banyak anak-anak yang tambah bodoh, semakin sedikit anak-anak yang cerdasnya luar biasa. Kenapa saya katakan tambah bodoh? Itu anak-anak yang tidak bisa menggunakan dengan bijak, yang kecanduan, hanya senang-senang, itu tambah bodoh. Tapi bagi anak-anak yang mereka bijak, itu mereka cepat jadi orang hebat. Dia bisa tanya apa saja, dia belajar apa saja, bisa. Jadi tinggal di sini bagi umat Islam sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita mencetak generasi muda kita, generasi muda muslim yang bijak di dalam menggunakan AI. Jadi satu misalnya Bapak ya, Bapak kan punya TikTok. Jadi kita punya TikTok. TikTok yang kita tonton di dunia ini itu berbeda dengan TikTok yang ada di Cina, di Tiongkok. Bedanya apa? TikTok yang di luar Cina, Pak, itu isinya joget-joget, itu Pak, dance itu loh, Pak. Ya banyak itu. Semuanya pada joget-joget, pakai ini segala macam. Sementara di Cina tidak boleh, Pak. Tayangannya harus mendidik. Coba bayangkan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, apa yang terjadi? Anak-anak muda yang joget-joget ini, Pak, itu kan otaknya nanti semakin tumpul, Pak. Tapi mereka menjadi orang dewasa. Mereka yang melanjutkan negeri ini. Mereka nanti yang jadi pemimpin ya.
Lalu kemudian yang di sana normal-normal, cerdas-cerdas. Jadi kita bisa di take over, Pak. Dan karena saya bayangkan ini seperti perang candu ini. Jadi seperti perang candu. Jadi negara lain biarkan rusak, negara saya tidak boleh. Jadi inilah tantangan yang besar. Dan sebenarnya bahaya-bahaya seperti ini itu mestinya yang menangani itu bukan bapak ibu, bukan kita secara sendiri-sendiri. Itu mestinya levelnya itu adalah negara. Jadi saya ingin tunjukkan satu negara yang bernama Swedia. Swedia ini baru saja beritanya menggelontorkan uang 1,7 triliun untuk mengembalikan sistem pendidikan yang tadinya berbasis komputer digital kembali ke buku cetak. Jadi selama 15 tahun kata mereka sadar ternyata sistem pendidikan selama ini dengan berbasis digital, komputer, laptop itu membuat anak-anak memiliki daya ingat yang rendah. Jadi kemampuan mengingatnya rendah. Itu berarti kemampuan berpikir juga rendah, kan? Karena kalau berpikir mengingat lemah, gimana bisa mikir? Terus ini misalnya juga Amerika, karena ini perusahaannya milik Tiongkok, dia melarang TikTok ada di Amerika, boleh beroperasi asal mau dibeli sahamnya 50% lebih. Mungkin supaya bisa ngatur tayangan dan seterusnya. Begitupun kita lihat negara lain, Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Jadi ini peran negara penting sekali. Karena yang pegang HP itu kan jutaan, Pak, anak-anaknya. Gimana caranya kalau negara tidak ngatur? Kalau negara mengatur kan bisa diatur mana yang boleh dilihat, mana yang enggak itu. Tapi kalau tidak diatur, bablas semuanya, rusaklah generasi kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini PR besar bagi kita. Ini adalah tantangan dan peluang. Tantangannya besar sekali. Ya, bagaimana anak-anak kita itu tetap mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Karena kalau mereka bertakwa itu, maka mereka akan menjadi generasi yang kuat. Ya, kalau mereka menjadi waliullah tadi, menjadi kekasih Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa memanfaatkan AI untuk kebaikan umat. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab itu dipersilakan. Baik, kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung mengangkat tangan. Belum ada? Generasi Z ya? Generasi Z boleh bertanya ya. Karena yang saya khawatirkan itu justru paling saya khawatirkan itu adalah generasi Z. Ya, ini saya tunjukkan ya. Pernah lihat berita ini? Pernah lihat ya? Perusahaan ramai-ramai memecat karyawan generasi Z, Bang. Tahu kenapa? Banyak ya, problemnya. Tapi tidak semua generasi Z itu bermasalah, enggak. Generasi Z yang unggul itu luar biasa. Asal bisa menggunakan gadget dengan baik. Itu maksud justru luar biasa. Kelebihannya generasi Z itu mudah sekali mencari informasi. Tinggal diajarkan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir. Jadi ini peluang yang besar ya bagi generasi Z untuk menjadi generasi yang unggul sebenarnya. Tapi tadi tahu bagaimana menggunakan gadget dengan bijaksana. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, ini PR besar, Pak. Di rumah ada anaknya, ada cucunya, sekarang pegang gadget, ya.
pegang HP, bagaimana caranya menata kembali. Karena kalau itu dibiarkan, hati-hati sekali, karena memang itu bisa menyerang prefrontal cortex, otak bagian depan. Kalau seperti itu kan kasihan anak-anaknya. Sementara mereka kalau udah pegang gadget, nggak, coba kita ambil gadgetnya Pak, ngamuk Pak, nangis, betul Pak, berat sekali. Dan kita memang tidak bisa memaksa mereka tidak pegang HP, juga tidak bisa Pak. Memang harus sekarang pegang HP. Tapi gimana caranya ketika pegang HP itu justru jadi peluang bagi mereka untuk menjadi anak yang lebih hebat. Mau tidak mau itu diajarkan Pak, dan dibimbing. Jadi anak-anak nggak bisa bijaksana dengan sendirinya, itu nggak bisa. Karena mesin itu tidak peduli dia tidak ingin, justru dia pengennya kita tidak bijaksana Pak. Karena itu uang bagi perusahaan. Nah, kalau kita sudah bisa bijaksana, mari kita bimbing anak cucu kita agar bisa menggunakan secara bijaksana. Jangan sampai mereka membayar HP itu dengan masa depan mereka. Kalau tadi cerita saya ada 8 jam sampai 11 jam memegang HP, kasihan sekali kan masa depannya. Apa jadinya anak-anak yang lihat gadget 8 jam 11 jam? Enggak jadi apa-apa Pak. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kaitannya dengan generasi Z dengan milenium Pak. Karena sekarang milenium kan anaknya di bawah usia, namun dengan generasi Z kan apa hubungannya? Apakah sama atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunjukkan. Generasi Z dan generasi milenium. Saya tunjukkan. Ada gambarnya tuh Pak. Jadi dari gambar itu bisa terlihat nanti. Oh. Atau ini aja, daripada cari gambar saya tanya ini saja Pak ya. Nggak usah repot-repot nyari gambar ya. Asisten ya, betul Pak. Saya kepikiran. ChatGPT, ada pertanyaan dari seorang bapak di majelis ini. Apa bedanya generasi Z dan generasi milenial? Perbedaan utama antara generasi Z dan generasi milenial terletak pada waktu kelahiran dan karakteristik mereka. Generasi milenial umumnya lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sedangkan generasi Z lahir dari pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi Z tumbuh dengan teknologi digital sejak kecil, sementara milenial mengalami transisi dari era analog ke digital. Gen Z cenderung lebih mahir dalam teknologi dan lebih menyukai komunikasi singkat, sedangkan milenial lebih menghargai keseimbangan kerja dan hidup. Itu Pak menurut dia Pak. Jadi generasi milenial itu kakaknya generasi Z Pak. Jadi kalau generasi milenial itu merasakan sebelum ada dunia digital. Tapi kalau generasi Z ini sejak lahir itu dia sudah ada di dunia digital Pak. Jadi ketika lahir kan bapaknya ibunya moto dia, terus kirim ke WA saudara-saudaranya. Berarti dianya sudah ada di dunia digital Pak. Bahkan ada yang membuatkan akun TikTok, akun Instagram. Belum punya ya. Jadi ada bapaknya sudah nampak itu. Baru lahir itu. Tapi kalau generasi milenial itu merasakan sebelum dunia digital dia bisa merasakan. Nah, ada rekamannya ya. Oh, ini online ya. Online. Masih belum puas Pak pertanyaan itu Pak? Dia bisa tanya lagi Pak? Iya, monggo silakan Pak. Pak Ustaz,
Dapatnya bagi anak-anak kita yang sebagai mahasiswa untuk penulisan skripsi yang sumbernya dari AI dan penelitian yang dia lakukan sendiri, apa ada bukti perbedaan Ustaz? Ya. Sekarang memang ChatGPT AI ini memang kalau kita ngasih tugas ke mahasiswa Pak, ya hampir dipastikan ya tanya tugas bawa pulang ke rumah misalnya Pak, itu kemungkinan besar dia tanya ChatGPT Pak, sehingga jawabannya bagus-bagus Pak. Makanya kalau saya tidak mau ngasih tugas di rumah Pak, daripada saya kasih tugas dan saya baca yang ngerjakan bukan dia Pak, rugi saya Pak. Jadi kalau saya ngasih tugas biasanya di kelas mereka nulis dan segala macam, saya suruh membaca di kelas, dijawab di kelas juga gitu. Jadi memang gitu. Begitupun skripsi juga sekarang mudah menggunakan AI. Sekarang mungkin lebih, sebelum ada AI kan ada tukang pembuatan skripsi Pak ya. Nah, sekarang tukang pembuatan skripsinya pasti pakai AI Pak. Jadi kalau mahasiswanya tidak bisa pakai AI, mau capek gitu, dia petugas pembuat skripsi, harganya mesti sekarang lebih murah. Ini curiga saya Pak, karena semakin cepat dia buat skripsi. Jadi kalau sudah punya data, bisa pesan itu, ChatGPT bisa diarahkan Pak untuk membuatkan itu. Jadi memang tantangannya besar sekali, bahkan di dunia pendidikan. Jadi gimana caranya anak-anak bisa mikir kalau begitu ya? Padahal yang namanya kalau belajar itu kan ya, belajar itu kan dibaca, direnungkan, dipahami. Kalau ada rumus-rumus soalnya, kasusnya apa saja, dicoba-coba sampai rumus itu hafal karena sering menjawab soal. Kalau sekarang enggak Pak, mereka dikirimi slide-nya, dilihat aja Pak, di scrolling, oh iya paham, scrolling paham, scrolling paham Pak, scrolling paham, setelah itu lupa Pak. Ini Pak, karena tangannya biasanya begitu baca media sosial. Nah jadi bagi generasi Z yang terutama yang ikut acara ini ya, ubahlah cara belajar, jangan tergoda dengan scrolling materi kuliah, tapi membaca gaya orang zaman dulu belajar. Karena belajar itu perlu pencernaan, dilihat, dicerna, kalau dihafalkan, contoh soal dikerjakan, contoh soal kerjakan. Jadi otaknya ini berputar untuk belajar. Tapi kalau scrolling itu memang kelihatannya sepertinya paham, setelah lupa. Nanti kalau ada soal, apa yang dia? Mereka merasa belajar, tidak Pak? Merasa bisa sekedar kelewatan slide, kelewatan itu, bukan melalui perenungan. Mudah-mudahan menjawab Pak pertanyaannya. Oh ada satu lagi, mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang diceritakan tentang ya apa istilahnya itu ada kerusakan masa depan dari generasi yang akan datang. Kemudian yang bisa menghentikan atau bisa memberi solusinya itu kan dari pemerintah atau negara. Sekarang yang saya tanyakan itu apakah yang sudah diberikan dari perguruan tinggi atau dari para ahli dosen dan sebagainya untuk yang bisa diambil keputusan dari pemerintah atau negara itu. Mungkin itu yang saya tanya. Terima kasih Pak. Sepertinya memang pemerintah sibuk dengan urusannya sendiri Pak. Iya, urusan Pertalite ya, Danantara, urusan makan murah bergizi ya. Sekarang urusan pajak ya Pak ya. Urusannya sebutnya urusan sendiri ya. Yang seperti ini menurut saya belum diperhatikan. Jadi belum diperhatikan dan mungkin juga banyak yang belum paham Pak. Kalau paham pun juga bingung mau ngapain Pak. Jadi masa mau mengatur-ngatur perusahaan-perusahaan besar ini Pak, kayaknya nggak punya kekuatan. Ini kan bisnis Pak. Kalau perusahaan Cina
Dia bisa ngatur. YouTube nggak boleh masuk, dibatasi kan. Google dibatasi, dia punya sendiri. Jadi negaranya punya produk sendiri. Tayangan Facebook dibatasi, punya sendiri Pak, dia produksi sendiri. Jadi dia bisa mengontrol aplikasi yang sehat untuk warganya. Nah, ini mestinya memang level pemerintah melakukan itu. Tapi kalau kita menunggu pemerintah, kita tidak bisa Pak, karena kita punya anak cucu yang memang kita harus selamatkan. Jadi sambil menunggu pemerintah, nah kita sendiri mestinya yang menjaga anak-anak kita tadi. Karena tugas kita memang itu adalah menjaga mereka dari api neraka. Itu menjaga mereka di akhirat itu sama dengan menjaga mereka mulainya di dunia. Jadi sehatkan ber-HP mereka, sehatkan pikiran mereka, lalu dari situ kita lebih mudah untuk menyehatkan spiritual mereka. Tapi kalau mesinnya saja udah rusak tadi, berat sekali sekarang. Berat. Mudah-mudahan menjawab Pak. Oh, ada lagi. Begini, tadi kan kalau kita kembalikan ke tema Islam dan AI, tantangan dan peluang umat Islam di era digital. Dalam konteks dakwah, kita kerucutkan itu. Nah, ini kan tantangannya sangat besar sekali ya. Apalagi kita cukup tinggal tanya ChatGPT itu sudah pertanyaan-pertanyaan soal agama itu bisa dijawab walaupun memang tidak tepat begitu, banyak yang tidak tepat. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana model dakwah futuristik berparadigma AI seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah yang memang dilakukan bukan di level pribadi, tapi di level negara. Kan ketika negara membuat rakyatnya takwa, misalnya ya, itu kan negara berdakwah artinya. Jadi kalau negara itu punya visi agar rakyatnya bertakwa, itu berarti negara itu berdakwah untuk rakyatnya tadi. Tapi kalau negara tidak punya visi bertakwa, memang itu tidak bermaksud untuk mencetak rakyatnya itu bertakwa. Nah, kalau di level pribadi yang bisa dilakukan umat Islam pada hari ini, kalau di level negara kan makan nggak maulah negara sudah berdakwah, nggak maulah ngurusin bertakwa atau tidak. Wong kita ini agamanya macam-macam gitu kan. Jadi memang itu negara nggak mau begitu. Tapi yang bisa dilakukan itu mungkin pribadi-pribadi. Nah, kalau pribadi-pribadi itu pun yang bisa dilakukan hanya sebatas pemanfaatan AI. Jadi pemanfaatan AI untuk berdakwah. Jadi misalnya ChatGPT sekarang juga dimanfaatkan. Ada caranya menggunakan ChatGPT, kemudian melatih ChatGPT-nya itu, tapi hanya untuk diri sendiri, itu dengan kitab-kitab. Jadi cara kerjanya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan cara kerjanya. Karena saya bidangnya itu memang ini dulu. Ya. Jadi biar Bapak Ibu mengerti cara kerjanya seperti apa kok bisa cerdas itu. Slide-nya hilang ini. Ini sebenarnya ini. Jadi yang namanya mesin itu dilatih lah, diajarkan seperti hanya mengajarkan manusia. Jadi, ada tekniknya nanti mengajarkan. Kita nggak akan sampai sana kecuali Bapak mau kuliah lagi ya. Ini intinya mesin itu dikasih tahu, ini kucing, dia melihat ini kucing, ini kucing, ini kucing, oke. Terus lihat ini anjing, ini anjing, ini anjing, ini anjing, oke. Sudah tahu Pak kucing anjing? Lalu kemudian dia bisa membedakan mana kucing, mana anjing dari sini. Ya, itu dia belajar. Nah, bagaimana caranya dia bisa membedakan? Nanti ada persamaan matematiknya Pak. Nah, kita sudah masuk situ. Artinya mereka diajarkan, namanya di-tuning, dilatih, di-training. Nah, sekarang ChatGPT itu bisa dipakai juga untuk melatih, ya, dipakai untuk melatih.
Misalnya ChatGPT itu saya kemarin dikirimi link orang yang telah melatih ChatGPT itu dengan kitab-kitab. Ya. Jadi kita kalau ingin mengakses tafsir satu ayat misalnya dengan berbagai macam kitab tafsir itu sekarang bisa. Jadi bisa bisa dipahami. Karena dia dilatih dengan kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Kalau ustadz itu bisa lupa. Kalau sudah dilatih dia tidak lupa. Ya, kalau dia dilatih. Itu kelebihannya. Nah, sekarang tinggal linknya itu kalau sudah kita latih itu bisa dikirim ke orang lain. Ketika orang mengakses link itu lalu kemudian bisa bertanya ya, dengan mesin yang sudah kita latih. Nah sekarang tinggal kita mau melatihnya dengan apa. Tapi ini memang tantangannya, yang muslim bisa menggunakan itu, yang Islamnya bermasalah juga bisa menggunakan itu, ya semuanya menggunakan itu. Namanya juga alat, Pak. Itu juga alat. Dan berikutnya ketika kita misalkan ingin dakwah, sekarang mudah sekali, Pak. Jadi kalau saya ingin misalnya mengiklankan acara dakwah, saya tinggal tanya ChatGPT. Ya, saya tanya, tolong buatkan iklannya. Nanti dibuatkan Pak iklan. Saya mau ngisi acara ini, buatkan iklannya, prolognya yang kira-kira bomba, yang menarik, tinggal dibuatkan. Yang tadinya dikerjakan mungkin 2 jam, sekarang hanya 5 menit. Jadi semua orang serba cepat sekarang ini. Bahkan kalau saya ingin buat lagu, nah saya praktekkan, Pak. Ya. Saya ingin buat lagu religius, saya tanya ke GPT, coba buatkan lagu religius. Dalam waktu 3 menit itu bisa dipraktekkan. Saya tanya GPT, tolong buatkan lagu Nuzulul Quran, lirik Nuzulul Quran, lirik lagu Nuzulul Quran yang memotivasi, yang membuat orang itu tersentuh dengan Al-Quran. Dibuatkan nanti Pak kalimatnya. Setelah itu saya ambil lirik lagunya, saya buka aplikasi yang lain namanya Suno, Pak. Suno ini saya suruh buatkan lagu, liriknya itu ini. Muncul nanti Pak, nyanyi si Suno itu. Ini kok sayang waktu kita terbatas ya, ingin saya praktek sebenarnya. Jadi membuat lagu cukup 5 menit, lagu religius Pak. Kita mau lagu religius yang kayak ngerock, ngepop, reggae, ngejazz, mau apa terserah kita. Bisa dibuatkan sama dia. Jadi kita itu bisa menikmati lagu karangan sendiri Pak. Tidak harus punya musik. Jadi mau religius, mau cinta-cintaan, mau apa itu bisa. Jadi memang dakwah ke depan yang bisa dilakukan pribadi-pribadi itu adalah memang bisa memanfaatkan AI ini secara maksimal. Dan kalau tanya masa depan tentang AI lah, tidak bisa. Karena perubahannya sangat cepat ke depan itu. Sudah tidak terbendung, sudah tidak bisa terprediksi. Perubahannya itu para ahli itu sudah susah membayangkan masa depan. Kenapa? Karena berubah cepat sekali. Saya tadi punya ChatGPT ini hanya dalam hitungan ketika pesaingnya muncul, dia langsung berubah. Dia langsung lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Jadi kita kewalahan sekarang mengikuti perkembangannya. Nah, jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang semoga umat Islam ya, ini menguasai AI, belum memanfaatkannya untuk dakwah dengan cara yang kreatif. Seperti apa gambarannya? Oh, banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Gitu Pak? Ada lagi ya? Saya ada waktu ya? Monggo Pak. Saya sampai jam 12 saya tidak apa-apa Pak. Al-Quran. Sementara Lailatul Qadar itu malam tilawah juga turunnya Al-Quran. Jadi sebetulnya yang mana ini? Nuzul Qadar atau Lailatul Qadar? Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ya, dalam surah Al-Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari langit ke langit bumi gitu ya. Dan itu di malam kemuliaan secara keseluruhan. Lalu kemudian nanti diturunkan perlahan selama 22 tahun. Itu diturunkan sesuai dengan posisinya.
Nah, jadi kalau kita lihat bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, itu Pak ya, itu berarti diturunkan secara keseluruhan, tapi belum sampai ke bumi. Karena yang diturunkan kepada Rasulullah itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga sepanjang waktu 22 tahun itu. Jadi penurunan Al-Quran yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu malam ketika diturunkan Al-Quran itu, yang pada saat itu. Nah, malamnya itu malam yang mulia dengan ciri-ciri yang sering dibahas, dan itu terjadi malam mulia itu juga terjadi setelahnya, tapi secara waktu itu tidak ditentukan. Diduga kuat itu malam 10 hari terakhir ganjil, diduga kuat kan di situ. Tapi fokus kita itu bukan mengejar tanggal berapanya. Yang kita kejar itu adalah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar itu kan para malaikat itu hadir, malam penuh keberkahan, dan diharapkan hati kita itu sudah siap, dan itu momen ketika kita seseorang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, nuzul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar tadi. Kalau yang tadi itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian itu ayatnya tadi ya, Al-Qadar surah 1. Jadi itu malam diturunkan Al-Quran secara keseluruhan. Tapi sampai ke bumi yang diterima wahyu oleh Nabi itu sepanjang 22 tahun lebih itu. Itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan yang lain. Jadi diturunkannya itu secara keseluruhan di langit bumi, tapi sampai ke sini, nah itu dicicil sampai kemudian sempurna. Mudah-mudahan menjawab Pak. Masih karena nuzul Quran itu kan diyakini hanya tanggal 17 Ramadan, banyak kan diperingatnya kan pada tanggal itu. Jadi saya agak bingung antara kok nuzul Quran itu tanggal sekitar 16-17, sementara Lailatul Qadar itu malam ganjil setelah 20. Oh, itu memang banyak tidak hanya tanggal 17, tapi tanggal-tanggal ganjil. Jadi ada beberapa riwayat memang yang menunjukkan tidak hanya tanggal 17. Maka kalau kita baca keseluruhan, kita memang tidak fokus pada tanggalnya. Jadi siap-siaplah untuk mencari malam Lailatul Qadar sepanjang, terutama itu di 10 malam terakhir, terutama lagi di bulan di hari-hari ganjil. Berapanya? Enggak, wallahu alam. Ada yang mungkin menyebut 17, ada yang 21, ada yang 23. Kesimpulan baca semua, maka tidak bisa dipastikan kapan itu turunnya. Yang ditunjukkan adalah ciri-cirinya seperti apa. Dan pada saat itu kita diminta untuk berdoa, karena saking mulianya, bahkan lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Itulah malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Baik Bapak sekalian, itu yang bisa sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.